Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 293, 29 Syawal 1444 Hijriah, 19 Mei 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema kriteria pemimpin dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hormuzi alias Romi, baru-baru ini mengungkapkan harapannya agar publik atau masyarakat tidak menyoal kesalehan dari 3 nama calon presiden yang muncul di sejumlah lembaga survei nasional. 3 nama itu adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Hal itu terungkap dalam acara Catatan Demokrasi TV One dikutip hari Rabu 10 Mei 2023. Dalam Al-Ahkamus Sultaniyah, kitab yang menjadi salah satu rujukan untuk tata negara dalam hukum Islam sekalipun, seorang pemimpin yang ahli maksiat pun masih memiliki hak untuk ditaati, sepanjang dia tidak melarang kebebasan beragama, tegas Romi. Atas dasar itu, menurut Romi yang menjadi persoalan krusial sebenarnya adalah kualitas dan kapasitas pemimpin itu sendiri, bukan urusan kesalehan personal seorang pemimpin. Dikutip dari remol.id 10 Mei 2023. Pendengar rahimakumullah, kriteria pemimpin dalam Islam. Terkait pernyataan Romi di atas, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita soal. Pertama, tentang kriteria calon pemimpin. Betulkah calon pemimpin tidak harus soleh? Artinya ia boleh berasal dari kalangan orang fasik atau yang gemar bermaksiat, misal suka nonton film porno, karena yang penting dia punya kapasitas kepemimpinan? Kedua, sejauh mana seorang pemimpin wajib ditaati? Betulkah pemimpin fasik atau ahli maksiat tetap wajib ditaati? Sebagai muslim, apalagi yang hidup di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah selayaknya kita menjadikan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya standar dalam menetapkan calon pemimpin, juga dalam menyikapi perilaku dan kebijakan pemimpin. Dalam banyak kitab fikih siasah, termasuk kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, karya Imam Al-Mawardi yang amat terkenal yang juga dikutip oleh Romi, telah banyak dibahas sejumlah kriteria yang wajib ada pada diri calon pemimpin. Secara umum, kriterianya sama, yang berbeda hanya dalam aspek tertentu dan rinciannya. Kriteria umum pemimpin atau kepala negara dalam Islam yang dimaksud adalah: pertama, muslim; kedua, laki-laki ketika balik; keempat, berakal; kelima, merdeka, bukan budak atau berada dalam kekuasaan pihak lain; yang keenam, adil, bukan orang fasik atau ahli maksiat; yang ketujuh, mampu atau punya kapasitas untuk memimpin. Ketujuh kriteria ini disebut juga dengan syarat-syarat iniqad atau pengangkatan. Ketujuh syarat ini tentu didasarkan pada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih rinci bisa dilihat di Abdul Qadim Zalum dalam kitab Nizamul Hukum fil Islam halaman 50-53, kitab Ajizah Daulah Al-Khilafah halaman 22 sampai halaman 27. Hal yang sama juga telah dibahas secara detail oleh Al-Allamah Al-Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabani dalam kitabnya Al-Khilafah dan Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid 2. Syarat-syarat kepala negara atau khalifah atau imam ini juga dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Karena itu jelas, di antara kriteria calon pemimpin atau kepala negara adalah harus orang yang adil, itu poin 6. Artinya, ia bukan orang fasik atau ahli maksiat atau orang zalim. Sebabnya, kata adil memang sering dilawankan dengan kata fasik atau zalim. Di antara ciri utama orang fasik atau zalim adalah enggan berhukum dengan hukum-hukum Allah SWT. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, mereka itulah kaum yang zalim. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 47, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, mereka itulah kaum yang fasik. Karena itu, meski secara personal seorang calon pemimpin tampak baik, santun, ramah, cerdas, punya jiwa kepemimpinan, jika ia enggan berhukum dengan hukum-hukum Allah SWT dalam memimpin dan mengurus rakyat, atau tidak mau menerapkan syariah Islam dalam mengelola negara atau pemerintahan,
pada dasarnya ia terkategori zalim atau fasik. Apalagi sudahlah secara personal ahli maksiat, ia pun menolak hukum-hukum Allah atau terindikasi anti syariah Islam. Orang-orang fasik atau zalim semacam ini jelas tidak layak menjadi pemimpin atau kepala negara karena berarti mereka bukan orang-orang yang adil. Apalagi dalam Islam, tugas utama kepala negara, imam atau khalifah adalah menerapkan hukum-hukum syariah. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum, al-khalifatu huwa alladhi yanubu 'anil ummati fil hukmi wa sultani wa fi tanfidhi ahkami syar'i. Khalifah atau kepala negara adalah orang yang mewakili umat Islam dalam urusan kekuasaan atau pemerintahan dan penerapan hukum-hukum syariah. Zallum dalam kitab Nizamul Hukmi fil Islam halaman 49. Pendengar rahimakumullah, pemimpin yang wajib ditaati. Allah SWT memang telah mewajibkan kaum muslim untuk mentaati pemimpin mereka. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad serta ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kalian. Ayat tersebut jelas menunjukkan kewajiban mentaati ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara umat Islam. Namun kemudian ada yang menafsirkan ketaatan kepada penguasa dalam ayat tersebut bersifat mutlak dan berlaku umum untuk setiap pemegang kekuasaan atau penguasa. Tidak dilihat lagi apakah ulil amri itu khalifah dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah, ataukah penguasa dalam sistem pemerintahan sekuler seperti presiden dalam sistem republik atau raja dalam sistem kerajaan atau monarki. Dikutip dari Muhammad bin Abdullah Al-Mas'ari dalam kitab Ta'at ulil amri hududuha wa quyuduha halaman 8-9. Padahal yang dimaksud bukanlah sembarang penguasa, melainkan penguasa dalam sistem pemerintahan Islam atau khilafah, yaitu imam atau khalifah dan para wakilnya. Dikutip dari Al-Mas'ari, Ta'at ulil amri hududuha wa quyuduha halaman 17. Ini sejalan dengan penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah yang berkata, wa ulil amri hum al-a'immah wasalatin wal qudatu wa kullu man kanat lahu wilayatun syar'iyyatun la wilayatan taghutiyatan. Ulil amri adalah para imam, para sultan, para qadhi atau hakim dan setiap orang yang memiliki kekuasaan syar'i, bukan kekuasaan bangsa taghut. Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 556. Ketaatan pada imam atau khalifah dan para wakilnya tersebut juga terbatas pada perkara yang ma'ruf yang dibenarkan syariah Islam, bukan ketaatan pada segala perkara yang mungkar atau maksiat. Al-Mas'ari dalam kitab Ta'at ulil amri hududuha wa quyuduha halaman 17. Ini sejalan dengan penjelasan para mufassir terkait ayat di atas. Imam Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil misalnya, setelah menafsirkan ayat di atas, menukil sebuah asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, hak yang wajib ditunaikan oleh seorang pemimpin adalah memutuskan perkara atau berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan, Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjalankan amanah. Jika pemimpin telah melakukan hal itu, maka hak yang wajib ditunaikan oleh rakyat adalah mendengar dan taat. Bisa dilihat di tafsir Al-Baghawi Quran Surah An-Nisa ayat 59. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim setelah menafsirkan surat An-Nisa ayat 59 di atas juga menukil hadis berikut. Wa an Ummil Husaini annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i yaqul walau istu'mila 'alaikum 'abadun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu wati'u. Dari Ummul Husain bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Haji Wada bersabda, meskipun kalian diperintah oleh seorang budak, sementara ia memimpin kalian dengan kitabullah atau Al-Quran, maka dengar dan taatilah dia. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan maksud hadis di atas, qala al-ulama ma'nahu madamu mutamassikina bil islami wa du'ai ila kitabillahi ta'ala. Para ulama berkata, maksudnya adalah selama para pemimpin itu masih berpegang teguh dengan Islam dan menyeru kepada kitabullah atau Al-Quran. An-Nawawi dalam kitab Syarh ala Sahih Muslim jilid 9 halaman 47. Pendengar rahimakumullah, wajib menegakkan sistem pemerintahan Islam.
Jelas bahwa yang dituntut atas kaum muslim sesungguhnya bukan sekedar memilih dan mengangkat pemimpin atau kepala negara. Mereka pun dituntut untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam, imam atau khilafah. Imam An-Nawawi menyatakan, umat wajib mempunyai seorang imam atau khalifah yang menegakkan agama, membela sunnah, menolong orang-orang yang dizalimi, serta memenuhi hak dan mengembalikannya kepada posisinya. Saya tegaskan, pengangkatan imam atau khilafah hukumnya fardu kifayah. Perlu dicatat, istilah imam ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dengan konotasi khalifah dan amirul mukminin. Beliau menyatakan seorang imam boleh disebut khalifah, imam dan amirul mukminin. Ini dikuatkan oleh penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imamah, khilafah dan imarah al-mukminin adalah sinonim, banyak kata dengan konotasi sama. Hal ini juga dikuatkan dengan penggunaan kata khilafah dan khalifah dalam kitab Ar-Rawdah secara bersamaan dengan kata imam dan imamah. Jadi tidak benar jika imam yang dimaksud oleh Imam An-Nawawi di sini tidak harus khalifah, tetapi bisa presiden, raja atau yang lain. Pernyataan seperti ini jelas menyesatkan. Masalah pengangkatan khalifah ini sebenarnya telah dibahas oleh para fuqaha pada masa lalu, sebagaimana yang dibahas Imam Al-Mawardi, Al-Juwaini, Al-Ghazali hingga Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi telah membahas masalah ini dalam kitabnya Rawdah At-Talibin wa Umdah Al-Muftin, juga dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab. Jadi bagaimana mungkin ada yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah tetapi menolak khilafah, apalagi rukun ke-12 sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qahir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, adalah meyakini perkara pokok yaitu kewajiban menegakkan khilafah atau imamah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi buletin dakwah kafah edisi 293, kriteria pemimpin dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.